Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masih semangat yang belum SKB, jaga kondisi dan mari kita belajar. Oke, saya mau share FR SKB pedagogik, kumpulan soal FR. Jadi ini seada-ada dari FR teman-teman karena ada yang minta dijelaskan katanya. Oke, saya coba ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1, Rina nilai sikapnya amat baik, terus pernah menjuarai OSN Biologi. OSN itu sekarang KSN ya namanya, KSN Biologi tingkat kabupaten. Kemudian nilai rapotnya 5 mapel, tidak sampai KKM. Maka sebagai wali kelas sebaiknya titik-titik. A. Tetap dengan aturan dia tidak naik kelas. B. Koordinasi dengan teman-teman guru terkait langkah apa yang harus diambil. C. Memanggil orang tua dan menyampaikan bahwa Rina tidak bisa naik kelas. D. Naik kelas sementara mengingat prestasi dan sikapnya. E. Naik kelas percobaan sambil dilihat perkembangan selanjutnya dari Rina. Ini sebetulnya soalnya agak bagaimana, soalnya kan wali kelas ya yang diminta pendapatnya. Kalau prinsip penilaian sih harusnya ya tetap dengan aturan, tidak naik kelas. Kalau nanti di rapat dewan pendidik lain lagi ya ceritanya. Nah, sekedar berbagi info, jadi kalau saya itu pengalaman di sekolah saya itu kalau tahun kemarin masih menggunakan aturan maksimal 3 mapel itu tidak naik kelas. Jadi kalau 4, 5 dan seterusnya itu ya sudah tidak naik kelas. Nah, kalau per tahun ini aturannya maksimal 2 mapel. Jadi kalau di atas 2 mapel itu tidak naik kelas. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Ada 5 orang yang tuntas, terus ada 20 yang tidak tuntas. Dan dari 4 orang yang tidak tuntas menjawab soal 5 kali 5 sama dengan 10. Maka peserta didik mengalami kelemahan apa dan yang harus dilakukan oleh guru? A. Konsep perkalian belum dikuasai oleh peserta didik sehingga guru perlu. Nah ini teman-teman, ini soalnya masih teka-teki. Jadi ada beberapa yang minta ke saya tolong menjelaskan soal ini. Tapi soalnya sendiri tidak lengkap gitu. Jadi kita masih menebak-nebak. Tapi kurang lebih yang terkumpul opsinya yaitu A. Konsep perkalian belum dikuasai oleh peserta didik sehingga guru perlu tanda tanya lah ya. B. Memberi tugas lain. C. Menjelaskan perbedaan perkalian dan penjumlahan. D. Menjelaskan perkalian dan pengurangan. E. Menambah bahan ajar. Jadi ini antara remedial apa feedback ya. Tapi kalau ada tugas lain, menambah bahan ajar, kayaknya arah-arahnya ke remedial kali ya. Jadi jawabannya antara A dan C. Coba kalau A jelas ya, guru tuh perlu apa gitu ya. Jadi antara A dan C. Dan teman-teman, jadi apapun soalnya teman-teman ya ingat lagi konsep kalaupun ini remedial ya kurang dari 20% bimbingan individu, 20 sampai 50% penugasan kelompok, lebih dari 50% pembelajaran ulang. Soal nomor 3, identitas sekolah dalam silabus memuat titik-titik. A. Nama satuan pendidikan dan kelas. B. Nama guru dan nama kepala sekolah. C. Nama satuan pendidikan dan tahun. D. Nama satuan pendidikan dan tema. E. Nama satuan pendidikan dan mata pelajaran. Jawabannya A ya, nama satuan pendidikan dan kelas. Jadi tidak ada tahun, tema, mata pelajaran gitu ya. Selanjutnya komponen prota adalah titik-titik. A. Identitas, tema atau subtema, alokasi waktu dan keterangan. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu dan keterangan. C. Identitas, indikator, alokasi waktu dan keterangan. D. Identitas, tema atau subtema, alokasi waktu, bulan yang terrinci per minggu. Jawabannya adalah B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan jika diperlukan ya. Selanjutnya,
Nah ini ada pertanyaannya begini, alokasi waktu dalam Promes berdasarkan, jadi teman-teman ini saya jabarkan ya, alokasi waktu kalau dalam Prota itu dari minggu efektif, kalau dalam Promes dari jam pelajaran efektif, kalau silabus dari jam pelajaran efektif, plus kalau 1 semester dari Promes, kalau 1 tahun dari Prota. Nah, kalau RPP alokasi waktunya berdasarkan kedalaman KD plus alokasi waktu dari silabus. Jadi kalau dalam pertanyaan alokasi waktu dalam Promes berdasarkan jam pelajaran efektif ya. Selanjutnya soal nomor 6, peserta didik membaca puisi, maka penilaiannya titik-titik. A. Praktik, B. Proyek, C. Produk, D. Portofolio, E. Pengetahuan. Jawabannya A ya, praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Jadi aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Jadi kalau praktik itu ada berenang misalnya, atau bagaimana cara bernyanyi, bagaimana cara membaca puisi, seperti itu ya. Soal nomor 7, dalam pembelajaran KD-KD mendapatkan penilaian antar mata pelajaran saling terkait. Prinsip penilaiannya adalah titik-titik. A. Terpadu, B. Objektif, C. Berkesinambungan, D. Terbuka, E. Akuntabel. Jawabannya adalah A. Terpadu. Ini kata kuncinya saling terkait ya. Jadi menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, terpadu berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya nomor 8, penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran unit atau bab atau kompetensi tertentu menggunakan penilaian titik-titik. A. Sumatif, B. Formatif, C. Selektif, E. Evaluatif. Jawabannya adalah A. Sumatif. Jadi sumatif itu biasanya akhir digunakan di buku rapor, di dalam penilaian akhir seperti itu, penilaian semester. Kemudian soal nomor 9. Kisi-kisi penulisan soal-soal bertujuan untuk membantu para guru dalam menulis butir soal. Berikut ini adalah salah satu syarat membuat kisi-kisi, yaitu titik-titik. A. Soal harus familiar. B. Analisis atau telaah butir soal harus jeli. C. Menentukan pedoman penskoran. D. Indikator soal harus jelas. Jawabannya adalah D. Indikator soal harus jelas. Syarat membuat kisi-kisi adalah sebagai berikut. 1. Mewakili isi kurikulum yang diujikan. 2. Komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. 3. Indikator soal harus jelas dan dapat dibuat soalnya sesuai dengan petunjuk atau bentuk soal yang telah ditetapkan. Selanjutnya soal nomor 10, guru penjas mengalami kecelakaan, padahal masih ada penilaian lompat jauh. Gurunya sudah menyediakan video pembelajaran. Bagaimana cara guru menilai akhir? Nah ini juga informasinya yang saya dapat sepotong jadi nggak lengkap ya. Jadi A. harus cari pengganti, B. pakai video teleconference sudah cukup, C. pakai media visual, dan bla 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 ya. Karena nggak jelas lagi, tapi setidaknya kita bisa menangkap ya. Sepertinya pakai video teleconference sudah cukup ya, karena kan kalau harus cari pengganti bisa nggak ya? Tapi kalau menurut saya sih lebih ke pakai video teleconference sudah cukup. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Pak Agus membuat 100 soal, maka penilaiannya titik-titik. A. Menghitung jumlah yang benar, B. Mengelompokkan jawaban, dan bla 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 ya, saya nggak tahu lagi. Jawabannya A. Menghitung jumlah benar. Karena kan biasanya kalau penskoran interval 0 sampai 100. Jadi caranya ya menghitung jumlah jawaban yang benar. Nah, kalau misalnya 50 soal bagaimana? Dikali 2 saja tiap soalnya ya. Oke.
Nomor 12, yang tidak terdapat di kisi-kisi adalah titik-titik. A. KD, B. KI, C. Indikator, D. Butir soal. Jawabannya adalah KI ya. Sudah jelas ya nanti. Nah, jadi kisi-kisi itu ada KD, ada materi, ada indikator soal, dan ada butir soal. Selanjutnya, soal nomor 13. Saat anak siap melakukan penilaian, langkah apa yang dilakukan guru? A. Menyiapkan lembar jawaban dan menghitung. B. Mengatur jarak duduk. C. Menyiapkan kunci jawaban. D. E-nya lupa ya. Yang ngasih taunya lupa. Oke, jawabannya adalah C. Menyiapkan kunci jawaban. Oke, sampai di sini saja ya teman-teman sharing dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi.